Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan Bea Cukai Madura dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Bigas, apalagi kalau bukan di Mapots Bea Cukai Madura Podcast. Bersama kami menginspirasi. Nah, Tretan, mumpung masih dalam suasana tahun baru 2022, tentunya Tretan semua udah punya angan-angan ataupun resolusi nih terkait 2022 mau ngapain. Tapi ingat, jangan lupakan apa-apa saja yang telah kita kerjakan di 2021. Nah, biar Tretan makin gagal move on nih sama tahun 2021, maka dari itu hari ini akan kita bahas tahun 2021 Bea Cukai Madura ngapain aja sih? Nah, berkaitan dengan tema tersebut, sudah kita datangkan nih yang tahu tentang 2021 di Bea Cukai Madura. Langsung kita datangkan yang punya kantor dan juga yang selalu di kantor mungkin ya. Selamat sore Pak Yanuar, selamat sore Silvi. Assalamualaikum Mas Vika. Boleh disapa nih Tretan Bea Cukai Madura di kamera yang di sana. Assalamualaikum Tretan Madura. Selamat sore, salam sehat dan bahagia selalu. Saya Yanuar Kalihandra, Kepala Kantor Bea Cukai Madura. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mbak Silvi. Terima kasih. Selamat sore dari saya Silvi. Saya selaku salah satu pegawai milenial yang ada di Bea Cukai Madura. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi ya, Pak Yanuar, Silvi, saya manggilnya Silvi nih ya. Iya. Oke, jadi kita akan bahas 2021 Bea Cukai Madura ngapain aja sih seperti itu. Nah, kita awali dari Silvi dulu nih. Oke. Di tahun 2021 tentu saja banyak sekali pencapaian yang didapat oleh Bea Cukai Madura. Nah, menurut Silvi sendiri nih, pencapaian apa yang menurut Silvi itu sangat berkesan gitu bagi Silvi sendiri? Untuk pencapaian 2021 ini berhubung saya pegawai dari seksi perben nih ya. Di Bea Cukai Madura untuk tahun ini capaian penerimaannya luar biasa. Dari target 354 miliar, capaian kita bisa sampai 466 miliar. Wah, tepuk tangan Sangat penonton jauh. bayaran. Biasa. Itu sih Mas Bigas yang benar-benar incas sama saya yang ada di seksi perben. Karena Silvi sendiri yang langsung terjun mengurusi penerimaan. Betul. Seperti itu ya. Baik. Kalau dari Bapak Yanuar nih, capaian apa yang menurut Pak Yanuar 2021 ini paling the best di Bea Cukai Madura? Terima kasih Mas Bigas. 2021 saya kira ini adalah tahun emas buat Bea Cukai Madura. Hampir semua capaian kita luar biasa. Kita mau bicara yang Mbak Silvi sampaikan tadi, penerimaan, wow keren banget. Tertinggi di Jawa Timur 130% ya, keren banget. Kemudian juga kita pelayanan kita alhamdulillah mendapat apresiasi yang luar biasa dari pengguna jasa. Terbukti kita memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen teman-teman Bea Cukai Madura untuk berintegritas itu sangat keren banget. Sehingga memudahkan kita untuk bekerja. Pengawasan, wow, target kita dari sebelumnya 200 surat bukti penindakan sekarang jadi 800, keren banget pokoknya. Ditambah lagi Tretan Madura, ini sekarang 800 juta batang, kemudian ada 4 penyidikan. Jadi teman-teman bekerja luar biasa di Madura ini. Tentunya ini semua berkat kita memilih bahagia untuk di Madura, sehingga kinerja kita sangat tercapai dengan sangat memuaskan. Mudah-mudahan di 2022 nanti capaian-capaian yang luar biasa ini terkait penerimaan, pelayanan, kemudian pengawasan, yang lebih keren lagi, yang sangat kita bangga dan bahagia, kita sudah datangi seluruh desa di Madura untuk melaksanakan sosialisasi dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kita gandeng pemerintah daerah, kita gandeng TNI, Polri, Satpol PP untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tentunya ini suatu pekerjaan besar yang memang diamanatkan oleh undang-undang, oleh pemerintah. Sehingga terasa kenapa sih Bea Cukai hadir di Madura. Ya untuk memberikan ini semua, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cukai. Kemudian bagaimana
membayar cukai, bagaimana jadi penghasil cukai yang legal, sehingga Madura yang merupakan sentra produksi tembakau nasional itu tidak hanya terkenal dengan tembakonya, tapi tembakau yang enak, rokok yang enak dan legal tentunya. Insya Allah ini semua akan bisa membuat Madura lebih harum namanya, sehingga kami di Madura ini sangat terasa keberadaannya di masyarakat Madura. Demikian Mas Bigas. Siap, wah luar biasa sekali ya Tretan. Ternyata yang disampaikan Pak Yanuar bukan cuma satu nih yang berkesan. Hampir semua capaian tuh berkesan menurut Pak Yanuar ya. Siap. Baik tadi mulai dari WBBM, integritas, terus pengawasan, penerimaan segala macam ternyata melampaui target seperti itu. Nah itu tugas kita Sil sebagai milenial nih 2022 harus gas ngeng, nggak boleh kendor. Seperti itu Pak ya. Milenial kita luar biasa semangatnya. Semoga Pasti bisa, yakin pasti bisa, harus bisa, pasti bisa seperti itu. Nah kita bahas satu-satu nih, mulai dari WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentunya untuk mendapatkan predikat ini bukan hal yang mudah dan membutuhkan jeripayah dan perjalanan yang panjang. Nah nih saya tanya dari Silvi dulu nih sebagai salah satu pelaksana atau tim yang akhirnya bisa meraih WBBM nih. Perasaannya gimana, kemudian pesan-kesannya dulu saat berjuang tuh gimana Sil? Oke. Kan biasanya saat berjuang tuh kita mati-matian ya. Betul. Tapi jangan sampai pas sudah dapet kita tinggal. Gitu. Oke, dari sisi kita nih ya, Iya. dari pegawai yang paling muda, untuk meraih WBBM bener kata Mas Bigas tadi, penuh liku lah istilahnya. Dari mana kita di 2019 dapat WBK, 2020, 2021 dipersiapkan di 2 tahun itu benar-benar segala hal yang ada di WBK kita perbaiki untuk melampaui WBBM. Di situ memang nggak mudah, banyak kegiatan yang harus benar-benar kita maksimalkan. Jadi Betul. gini, WBBM itu bagian dari setiap tugas dan fungsi yang kita lakukan, Mas Bigas. Jadi bukan di luar apa yang kita lakukan. Jadi setiap pekerjaan kita itu bernilai di WBBM itu. Dari sisi pelayanan, pengawasan, entah pelayanan dari sesama pegawai ke masyarakat, itu memang benar-benar diperhitungkan lah istilahnya. Jadi dari perintilan-perintilan itu menjadikan kunci di mana kita bisa melampaui nilai-nilai yang ada di WBBM itu tadi. Kalau kesan dari saya, memang capek memang. Soalnya ada salah satu pegawai yang mengatakan kalau WBBM itu ekstrakurikuler. Nah itu benar. Betul Dari ya. setiap hari kita melakukan pekerjaan, entah itu pelayanan di kantor, pelayanan di luar, WBBM harus tetap kita kerjakan dan mayoritas kita kerjakan di luar jam kerja. Iya. Baik mengerjakan LKE ataupun dokumentasi ataupun rapat-rapat yang lain, ya ternyata kita bisa. Bisa. Dan kita dapat yang ada di PIN ini ya. Betul. Luar biasa. Ini istilahnya kalau anak zaman sekarang itu Bapak tahu, Apa itu? it's my dream. Nah, it's my dream. My dream. It's my dream. Kayaknya bukan hanya my dream nih. Banyak yang punya dream ini kayaknya. Betul. Salah Alhamdulillah. satunya kita tercapai. Alhamdulillah. Luar Gimana biasa. Pak Yanuar? Ya, terima kasih Mas Bigas. Jadi betul yang dikatakan Mbak Silvi tadi. Jadi WBBM itu adalah pengakuan dari Kemenpan RB, salah satu kementerian yang menilai bagaimana pelayanan birokrasi di seluruh Indonesia, satker-satker di Indonesia. Jadi ternyata milenial Madura ini menjadi motor bagaimana kita meraih WBBM. Ini adalah pengakuan dari kementerian, ini adalah penghargaan dari pengguna jasa kepada Bea Cukai Madura yang telah memberikan pelayanan yang terbaik. Dengan ikhlas, dengan semangat, dengan bahagia. Sehingga keinginan teman-teman Bea Cukai Madura bahwa pengguna jasa pulang dengan senyum bahagia itu tercapai teman-teman. Dan itu tidak mudah. Prosesnya begitu panjang. Kita tahu bagaimana SDM kita tidak banyak. Bagaimana wilayah yang kita awasi begitu luas. Tapi ternyata inovasi-inovasi yang kita lakukan itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Bagaimana kita membangun IKM hingga ekspor. Mempertemukan IKM di dalam negeri dengan pembeli di luar negeri. Bagaimana teman-teman yang mengurus IMEI dari luar negeri begitu mereka datang, mereka cukup tidur di rumah. Cukup di rumah, telepon ke kantor Bea Cukai, besok tinggal bayar, IMEI-nya sudah bisa dipakai, handphonenya bisa dipakai. Ini benar-benar terasa. Demikian juga para
pengguna jasa dalam ini perusahaan rokok, begitu pelayanan terutama dari Mbak Silvi yang masih bersentuhan langsung karena menyerahkan pita cukai, pelayanan dengan ikhlas, dengan semangat, dengan bahagia, itu terasa banget. Sehingga mereka mengakui bahwa Bea Cukai Madura layak mendapat BBM. Kan mereka disurvei. Kalau mereka bilang nggak layak, kita nggak dapat. Dan satu lagi, pandemi merubah kebiasaan. Kita harus melakukan kebiasaan baru. Apakah Bea Cukai Madura bisa melayani dengan luar biasa, dengan ikhlas, dengan bahagia kepada para pengguna jasa? Kita ternyata bisa. Dengan pandemi kita punya saluran-saluran. Bahkan kita bisa melayani 24 jam. Melebihi di saat non-pandemi. Kalau non-pandemi semua harus manual. Tapi begitu pandemi online, mereka bisa memasukkan surat jam berapapun. 24 jam email kita terbuka. Dan besok kita layani dengan baik. Pemeriksaan PR-PR, NPBKC kita bisa layani dengan online. Jadi memang inovasi-inovasi yang dilakukan Bea Cukai Madura ini sangat-sangat bermanfaat kepada para pengguna jasa. Sehingga pengakuan yang diberikan oleh Kemenpan RB setelah melakukan survei kepada pengguna jasa, itu meyakinkan Menpan RB bahwa Bea Cukai Madura telah memberikan pelayanan yang terbaik, yang terasa kepada para pengguna jasa, sehingga mereka apapun kondisinya, pandemi tidak menghalangi Bea Cukai Madura memberikan pelayanan terbaik. Malah lebih luar biasa. Ini sesuatu banget. Ini saya terima kasih kepada milenial Madura yang menjadi motor untuk mendapatkan WBBM ini. Sekali lagi, Tretan Madura, mohon support kami untuk mempertahankan ini. Artinya kami terus memberikan pelayanan terbaik. Kami harus menjaga pelayanan kami agar tetap optimal kepada para pengguna jasa. Demikian Mas Bigas. Setuju sekali Pak Yanwar. Jadi udah kita dapetin, tinggal kita jaga, jangan sampai udah dapet nanti malah inovasi-inovasi yang sudah kita suguhkan kepada pengguna jasa malah nanti kurang maksimal atau sebagainya. Nah, kita move on sebentar dari WBBM. Jadi sempat ada video viral nih Pak Yanwar. Siap. Nanti kita saksikan bersama ya. Nanti silakan tanggapannya Pak Yanwar dan Silvi seperti apa. Oke. Kakak. Undang kami yang sudah bertekad untuk tidak mau terima rokok, duit dari pengusaha rokok. Bantu kami Bapak Ibu. Please bantu kami untuk mengedukasi masyarakat bahwa kita tidak terima rokok. Kalau ada sampaikan ke kami, kalau Bapak Ibu percaya sama saya, sampaikan ke saya. Ayo kita sama-sama. Ya, tidak tahu saya lagi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya pada kami, nanti ada saluran namanya Sipungo yang langsung ditindaklanjuti oleh kantor pusat terhadap informasi-informasi tentang penyalahgunaan itu. Gitu Bapak Ibu ya, sekali lagi minta tolong kalau ada berita-berita Bea Cukai menerima uang, ayo kita selidiki sama-sama siapa dia. Jangan berhenti sampai di situ, Bea Cukai itu jadi fitnah nanti Bapak Ibu. Ayo kita cari siapa orangnya. Please tolong bantu saya. Sekarang saya yang mohon Bapak Ibu mencari siapa Bea Cukai terima uang. Saya terima kasih sekali. Ini pasti luar biasa buat kami. Karena teman-teman tahu, teman-teman saya tidak capek di fitnah, tapi ada masukan seperti ini kami senang. Karena apa? Karena kita punya cari siapa. Siapa yang terima, siapa yang fitnah, kita cari, tinggal kita buktikan Bapak Ibu sekalian. Gitu Bapak ya. Semangat ya, kita cari orangnya ya. Terima kasih. Salam hormat saya kepada para media yang membantu kami. Demikian, terima kasih. Baik. Nah, kebetulan juga ini kita bertiga ya ada di lokasi tersebut. Saya yang rekam, Silvi jadi MC dan yang ngomong tersebut kebetulan Pak Yanwar sendiri pas ini. Semuanya kebetulan ya. Iya. Kok pas direkam gitu. Nah, video ini udah kemana-mana, udah hampir ke seluruh kantor lah, bahwa Bea Cukai Madura itu menjunjung tinggi integritas. Nih saya tanya dari Silvi nih. Tadi juga disebut-sebutkan bahwa di sini katanya masih ada yang menerima uang dari rokok dan segala macam. Nah ini menurut pandangan Silvi nih sebagai milenial yang bekerja di Bea Cukai Madura itu seperti apa sih? Kok masih ada kata-kata seperti itu gitu? Ya oke. Kalau menurut saya ya dengan pernyataan mereka yang kita masih dibilang nerima, pasti miris lah ya. Kita kerja dengan ikhlas, kita menerima apa yang memang hak kita menolak yang memang mereka kasih. Itu ya benar-benar apa ya istilahnya mencoreng lah. Padahal kita sedang berusaha
memberikan pelayanan yang terbaik, tapi kenapa image semacam itu masih melekat sama kita gitu loh guys. Dan ya sebisa mungkin kita meyakinkan ke mereka kalau memang kita nggak ada hal seperti itu. Dan kalau memang ada, betul kata Pak Yanuar tadi, dilaporkan orangnya siapa. Tapi kebanyakan sekarang kan orang-orang bilangnya di sana lo masih gini, tapi mana orangnya? Dia bilangnya nggak bisa jawab, diem aja, itu tanpa bukti, cuman omongan tok lah istilahnya. Betul, gitu. jadi memang perlu ya Pak Ian speak up seperti itu Betul. sangat diperlukan biar Komitmen kita. Nah, salah satunya juga kita wujudkan dengan It's My Dream ini gitu kan ya. Nah, ini dari Pak Yanuar sendiri nih. Ya. Untuk lebih memperkuat statementnya Pak Yanuar tadi. Terima kasih Mas Bigas. Jadi ini kalau kita ingat ini kejadian pada saat pemusnahan bulan Oktober ya. Betul. Ada salah satu awak media wartawan yang menanyakan bagaimana kok masih ada bea cukai yang menerima. Nah, apa yang saya sampaikan ini teman-teman, itu tidak mudah. Memastikan bahwa seluruh penggawa bea cukai Madura sudah berintegritas, itu tidak mudah. Butuh keyakinan dan luar biasa. Kenapa saya berani menyampaikan? Karena saya punya tim yang luar biasa. Tretan Madura, orang bea cukai Madura sudah berintegritas, sudah berkomitmen. Itu saya yakin banget. Sehingga saya berani menyampaikan itu. Jadi ini tidak mudah. Butuh proses bertahun-tahun, image itu melekat di bea cukai Madura. Sehingga kita juga harus sabar. Gitu. Kita sudah berkomitmen, kita sampaikan itu. Dan kita pengen kalau ada berita-berita itu kita luruskan. Salah satunya menantang orang-orang yang menyampaikan bahwa masih ada. Nah, kalau masih ada, ayo tunjukkan. Kita juga pengen teman-teman Tretan Madura kalau masih ada orang-orang bea cukai Madura yang terima uang untuk keperluan melicinkan apapun itu, memudahkan apapun, tolong sampaikan kepada kami. Ada saluran lewat admin, ada saluran lewat Sipuma di Jakarta. Bisa kita tindak lanjuti dengan kerahasiaan orang yang memberi informasi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman di Bea Cukai Madura yang sudah berkomitmen luar biasa menjunjung tinggi integritas dengan memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas, tidak menerima apapun. Jadi yang benar-benar diinginkan itu adalah senyum puas pengguna jasa. Teman-teman sudah mematok dalam hatinya bahwa kerja itu adalah ibadah. Insya Allah nanti pahala dari Allah, kita bekerja untuk ibu bapak kita yang belum berkeluarga, untuk anak istri kita, itu nilainya luar biasa, akan dibalas Allah dengan pahala yang luar biasa. Amin. Sehingga saya sangat senang, bahagia dan nyaman di Madura karena kita sudah sepakat untuk berkomitmen untuk seperti itu. Sekali lagi ini adalah komitmen dan saya yakin sehingga kita sama-sama mudah untuk mengatakan itu. Sekali lagi ini mohon dukungan dari para tretan Sadejo, semua tretan Madura. Kalau masih ada sisi seperti itu, ayo kita buktikan. Ayo sama-sama kita bantu Bea Cukai Madura yang pengen menjadi baik dan lebih baik lagi untuk mudah mencapainya dengan tidak mengurangi isu-isu tersebut kalau memang tidak ada. Kalau ada kita buktikan. Itu Mas Bigas, matur nuwun. Nah, sudah sangat jelas ya Tretan ya. Isu-isu seperti itu udah isu-isu yang sangat lama dan kalau misalkan masih nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Kalaupun menemui kejadian seperti itu juga sudah tersedia banyak sekali saluran pengaduan, mulai dari admin, kemudian dari Pak Yanuar sendiri juga bisa, kemudian ada saluran hingga ke kantor pusat DJBJ juga ada. Silahkan kita dengan mempersilahkan tretan-tretan semua kalau misalkan nemu kejadian seperti itu silahkan dilaporkan seperti itu. Nah ini karena sudah kayaknya ini nanti jadi 2 episode kali Pak ya, karena seru banget nih pembahasannya. Nah kita intermezzo sebentar nih biar nggak terlalu serius-serius terus pembahasannya, kita adakan games. Nah oke. Kakak boleh dibantu. Oke, nah ini di tangan saya Tretan sudah ada pernyataan setuju dan tidak setuju yang akan saya bagikan kepada Silvi dan juga Pak Yanuar. Oke. Silahkan. Oke. Nah itu nanti tinggal dipilih saja dari statement yang saya sampaikan Silvi dan Pak Yanuar. Nanti ini pertanyaannya sederhana-sederhana saja. Berhubung ini ada cowok dan cewek nih ya. Dari tadi kan juga bahas it's my dream ya. Nah ini kita bahas seputar kehidupan perempuan dan laki-laki itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Seru nih, menarik nih kayaknya nih. Nah, biar lebih cair Pak ya. Oke. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama.
Oke. Pernyataan pertama. Kalau cewek itu lebih boros daripada cowok, setuju atau tidak setuju? Tenang. Wah, dua-duanya setuju. Dari ceweknya juga approve berarti ya. Oke, Pak Yan gimana? Ini dari pengalaman hidup atau seperti apa, Pak? Jadi perempuan kan ibu rumah tangga, jadi dia yang belanja Oh. semuanya, memenuhi kebutuhan anak, ya kan? Oke. Saya juga makan numpang dia, ya kan? Oke. Sehingga dia memang harus belanja di perempuan. Oke, nah kita tanya yang belum berkewajiban belanja, belum beliin anak, ini setujunya gara-gara apa ini, Sil? Kalau Pak Yan kan tadi cewek karena belanja rumah tangga. Kalau Silvi kan masih akan kan ya, insya Allah Iya, amin. tahun ini. Gak boleh mikir sih. Lanjut Sil. Kalau saya suka belanja karena punya kepuasan tersendiri di situ. Yang pertama, kalau lagi gabut pasti scroll Shopee, Tokped, Instagram, apa yang dikira lucu ya wes di check out. Oke, ini beneran boros berarti Pak, bukan yang rumah tangga atau bener-bener boros. Hobi, gitu hobi. hobi boros. Oke, kita lanjut pernyataan kedua. Kalau cowok itu lebih sering ingkar janji, setuju atau tidak setuju? Tenang. Oh, dari tadi kompak nih. Kita dari Silvi dulu, gimana Sil? Nggak ada pengalaman diingkari Betul, janjinya sama cowok? Setahu saya pengalaman nggak ada sih, soalnya cowok itu yang dipegang omongannya. Asik. Mantap. Misal Sil ayo jogging gitu, terus nggak jadi gitu. Pernah? Ya pernah, tapi ya udah nggak apa-apa, sendiri bisa. Oh ya udah, mantap. Cewek mandiri. Menurut Pak Yan gimana? Jadi kalau saya pribadi saya tidak akan berjanji kalau saya tidak bisa menepati, sehingga memang ya nggak akan janji. Ya, tidak sebisa mungkin. Ya begitulah kira-kira. Akan saya tiru Pak. Siap. Kalau nggak bisa saya bilang nggak bisa gitu. Oke, siap. Lanjut. Setuju atau tidak setuju kalau cewek mandinya lebih lama? Tereng. Nah, akhirnya beda. Oke, dari yang setuju dulu Pak Yanuar. Jadi saya punya istri dan punya anak perempuan yang memang mandinya lebih lama. Mungkin kalau laki-laki itu cukup satu kali pakai sabun kan udah cukup ya. Kalau perempuan mungkin harus wangi ya kan, harus bersih, sehingga dia harus 2 kali sabunan mungkin. Jadi samponya juga, rambutnya kan panjang tuh, kalau sampoan juga lama. Kalau saya apa yang saya sampoin? Sehingga menurut saya ya wajar lah kalau lebih lama. Itu versi saya. Makanya juga boros Pak, soalnya sabunnya 2 kali, samponya 2 kali gitu. Jadi cewek lebih boros tuh juga relate tadi. Oke, Silvi, kok nggak setuju tuh? Kamu mandinya emang berapa menit? Bukan soal itu Mas Bigas. Apa? Tapi gini, cewek itu mandi cepet sama enggak tergantung. Kalau dia diburu-buru bisa cepet. Tapi kalau jangka waktu antara berangkat sama mandinya panjang ya bisa lama. Sama dengan kayak cowok. Cowok itu ada yang perawatan, tau gak? Siapa itu? Siapa itu? Sebelum mandi harus pakai lulur. Waduh, siapa itu? Lama. Iya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Kalau samapta pasti cewek cepet juga. Kalau sehari-hari nih Silvi nih, kira-kira masuk yang cepat atau yang lama? Normal sih. Kalau buru-buru ya cepat. Aman ya Pak ya, nggak apa-apa. Oke. Cukup gamenya apa lanjut? Cukup. Oke, gamenya saya sita dulu ya. Luar biasa. Terima kasih Mas Bigas, keren. Menghibur. Tambah cair nih. Alhamdulillah. Boleh minum gak nih? Boleh monggo. Saya sampai lupa nawari ternyata ya. Ayo kita minum dulu Mas. Biar tambah cair. Gempur rokok ilegal. Wow, yes. Gempur rokok ilegal ya. Alhamdulillah. Sebelah sininya Bea Cukai Madura, zona integritas. Mantap. Nah, baik kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau tadi udah bahas BBBM, udah bahas integritas, kita bahas dikit-dikit nih Pak terkait highlight yang sudah Pak Yan sebut tadi. Ada IKM, kemudian ada KIHT, ada penyidikan, penerimaan dan juga DBHCHT. Mungkin bisa diringkas sekali ya dari Pak Yanuar bahwa capaian itu di 2021 seperti apa dan harapannya di 2022 seperti apa. Silakan Pak Yanuar. Oke, terima kasih.
Jadi sekali lagi capaian Madura itu sangat membanggakan. Tidak hanya saya sebagai kepala kantor, tapi seluruh jajaran saya melihat begitu bangga dan bahagianya dengan capaian Madura. Dan ini bukan omong kosong. Kalau dilihat dari angka, bagaimana penerimaan tadi, angkanya 131%. Bagaimana sosialisasi, itu berkali-kali lipat. Karena kita punya anggaran yang luar besar dari pemerintah daerah. Seluruh pelosok desa kita datangi satu persatu. Kemudian operasi pasar. Demikian juga kita menggandeng APH, seluruh desa kita datengin. Sehingga jumlahnya itu luar biasa. Kemudian ini memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa memang harus dihindari yang ilegal ini. Ini dapat banget. Dan ini adalah kerja keras teman-teman Bea Cukai Madura dari pihak kehumasan, dari pihak pengawasan, sehingga hasilnya optimal. Kemudian dari pelayanan demikian juga. Bagaimana sekarang banyak perusahaan-perusahaan rokok yang daftar ingin menjadi legal. Ini keren banget. Ini hasil sosialisasi, ini hasil penindakan. Sehingga mereka semua masuk ke dalam kelas keinginannya. Dan teman-teman berikan pelayanan yang terbaik. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan rokok yang sudah disetujui. Kemudian juga kita lihat IKM. IKM kita, wow, teman-teman sebagai Bea Cukai sebetulnya tidak ada tusi untuk membantu IKM. Betul. Sampai bikin promosi, bikin video, Betul. termasuk mempertemukan dengan buyer di luar negeri. Betul Pak, itu keren banget. Keren banget, luar Keren biasa banget. Itu sekali lagi adalah keikhlasan teman-teman, memberikan sisi lain dari seorang manusia, seorang pegawai Bea Cukai yang ingin membaktikan kehidupannya untuk negara yang terus terang pandemi ini memukul para IKM. Sehingga kita butuh turun kepada para IKM. Dan itu teman-teman laksanakan dengan ikhlas. Sampai terrealisasi ke Singapura, ke Belgia. Bahkan teman-teman IKM sudah komunikasi dengan Hong Kong, dengan pembeli di Malaysia. Ini luar biasa, mudah-mudahan tahun depan bisa kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lihat terkait kawasan industri hasil tembakau. Ini benar-benar keren teman-teman. Bea Cukai Madura sudah merintis ini dari tahun 2019, 2020. 2021 alhamdulillah kita bisa meresmikan satu KIHT prototipe di Pamekasan. Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata Pemda Pamekasan dan Sumeneb ini 2022 akan membangun fisik KIHT yang lebih luar biasa lagi, yang besar, gunanya untuk menampung para pengusaha rokok yang masih ilegal untuk masuk ke dalam kelas. Ini pemerintah daerah turun. Pemerintah turun dalam hal ini. Dan kita alhamdulillah bisa menggandeng Pemda untuk merealisasikan ini. Dan yang terakhir ini My Dream teman-teman. Wow, My Dream ini, It's My Dream ini keren banget. Kita benar-benar mendedikasikan kepekerjaan kita kepada pengguna jasa. Ini buktinya. Inovasi-inovasi kita sederhana, tapi sangat menyentuh pengguna jasa. Bagaimana inovasi siaran pedesaan, itu simple, tapi manfaatnya bisa didengar oleh seluruh masyarakat Madura dengan menggunakan bahasa Madura. Ini mudah dimengerti. Sehingga inovasi ini hingga jadi juara inovasi tingkat nasional. Wow, keren banget. Kita inovasi non-IT yang mendapat pengakuan 5 besar internasional. Ini bukan suatu yang kebetulan. Ini memang terasa sekali manfaatnya. Kemudian inovasi kita terkait IMEI, yang cukup tidur dari rumah udah bisa nyalain HP-nya. Sementara orang lain harus ngantri 3 jam, 4 jam baru bisa daftar IMEI, ya kan? Baru kemudian baru bisa bayar ke bank, kemudian masih menunggu. Kalau kita cukup tidur. Kemudian juga di masa pandemi kita nggak boleh datang ke kantor. Dan teman-teman cukup dari rumah telepon, Pak saya mau daftar email, jam berapapun email kita kebuka. Jadi permohonan itu 24 jam bisa kita terima. Dan selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan walaupun dalam kondisi yang pandemi. Bagaimana kita tahu masyarakat Madura sosial kulturalnya luar biasa, sangat percaya bahwa corona itu ada. Dan sangat percaya bahwa sakit itu adalah takdir Allah. Sehingga banyak yang nggak pakai masker. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga keamanan kita, mau nggak mau kita harus tetap melakukan pelayanan agar mereka dapat terlayani dengan baik. Dan kita bisa melakukan itu. Mereka merasa bahwa apapun kondisinya, Bea Cukai Madura tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga para pengguna jasa tetap bisa menjalankan kegiatannya, usahanya dengan baik walaupun di masa pandemi. Dan terus terang jujur,
boleh kita akui bahwa pandemi ini memang memaksa kita untuk membuat kebiasaan baru. Dan yang luar biasa lagi, ternyata kinerja kita di masa pandemi ini lebih luar biasa lagi. NKO kita, nilai kinerja kita naik, penerimaan kita naik, semua kinerja capaian kita naik. Jadi ini luar biasanya Kementerian Keuangan telah menyiapkan banyak hal. Bukan hanya IT, kita bisa bekerja dari mana saja. Juga menyiapkan perangkat bagaimana kita diberi keleluasaan untuk bekerja dari mana saja, kapan saja. Tapi ternyata dibalas dengan kinerja yang luar biasa dari seluruh pegawai Bea Cukai Madura. Jadi 2021 ini merupakan bukti nyata Bea Cukai Madura dengan memilih bahagia, berintegritas ternyata mendapat capaian yang sangat-sangat luar biasa. Ini merupakan tantangan terbesar kita di tahun 2022 untuk bisa mempertahankan minimal, untuk mempertahankan semua hal-hal yang luar biasa di tahun ini. Lalu bagaimana tidak, penerimaan kita 131% capaiannya. Betul. Ini suatu banget teman-teman. Ini masa pandemi, orang susah, tapi semuanya tercapai. Penerimaan, pelayanan, pengawasan, sosialisasi, kita menggandeng APH dan semua turun bareng-bareng. Jadi kalau sudah ada urusan rokok ilegal, karena Pemda, Bea Cukai, TNI, polisi, Satpol PP sudah bersama-sama. Jadi rokok ilegal di Madura sudah menjadi musuhnya kita bersama. Dan masyarakat sudah sadar, sehingga bukan hanya Satgas yang terdiri dari TNI, Polri, Pemda, dan Satpol PP, tapi masyarakat pun sudah mulai sadar bahwa rokok ilegal sudah tidak boleh ada lagi di Madura. Ke depan kita harus sama-sama bertekad mewujudkan Madura yang enak tembakonya, enak rokoknya, dan legal. Terima kasih Mas Luar Vigas. biasa sekali. Seakan-akan saya dengar tuh 2021 untuk Bea Cukai Madura itu nggak ada cacatnya gitu Pak. Keren banget. Milenialnya luar biasa, semangatnya luar biasa, dan bahagianya luar biasa. Insya Allah, amin. Nah Sil, mendengar dari Pak Ian tadi kan 2021 capaian dari Bea Cukai Madura itu seakan nggak ada cacatnya seperti yang saya bilang. Semuanya on point, di atas target. Nah dari Silvi sendiri nih sebagai salah satu pegawai muda atau milenial, 2022 tentunya lebih banyak lagi tantangan dan juga capaian yang harus diraih nih. Kira-kira apa nih yang sudah disiapkan untuk 2022 nih Sil? Oke, persiapan 2022 dari kita yang pasti setidaknya mempertahankan ya kebiasaan-kebiasaan yang udah kita lewatin untuk mencapai BBBM kemarin. Selain itu juga kita tambah pasti. Apa-apa yang perlu kita tambah, apa-apa yang perlu kita tingkatkan untuk menjadikan pelayanan kita ini memang benar-benar maksimal. Jadi ya sebisa mungkin sebagai pegawai milenial kita memberikan semangat lah setidaknya. Kita menularkan semangat kita kepada rekan-rekan yang lain. Kalau ada yang apa istilahnya blendes, kamu ngerti nggak? Nah itu diajak ayo sama-sama gitu. Kita tularkan semangat kita, apalagi ya senyum-senyum lah setidaknya. Ya, meskipun personil berganti-ganti, kita harus tetap bisa menularkan gitu ya. Betul. Jadi sebagai milenial nih, kita tanamkan dalam diri dulu, baru kita tularkan ke teman-teman yang lain. Siap, setuju banget. Nah ini untuk mengakhiri perbincangan kita pada sesi kali ini, saya pengen minta satu kata nih dari Silvi untuk tahun 2022. Kira-kira apa satu kata untuk 2022? Satu kata untuk 2022. Semakin. Wah itu bisa semakin apa saja ya. Luar biasa, pemilihan kata yang luar biasa. Nah dari Pak Yanuar, 2022 untuk Bea Cukai Madura apa nih? Satu kata. 2022 lebih bahagia. Lebih bahagia, bahagia. Kalau Pak Yanuar itu intinya bahagia. Karena dengan bahagia ternyata kinerja kita luar biasa, Mas. Betul Keren sekali, banget. setuju banget Pak. Kuncinya Setuju itu banget. adalah bahagia, sehingga kita ikhlas melaksanakan Betul. semua. Di BC Madura rule number 1 tuh bahagia. Dari tagline-nya aja bahagia, sigap, mantap. Kurang sigap nggak apa-apa, yang penting bahagia gitu. Nah kalau dari saya 2022 untuk kita semua harus fighting seperti itu. Mantap. Baik, luar biasa perjumpaan kita. Boleh minta tepuk tangan? Wow, keren banget Mas Bigan. Alhamdulillah. Baik, tretan Bea Cukai Madura semua.
Demikianlah pembahasan kita terkait 2021 di Bea Cukai Madura. Nah, jangan lupa untuk tretan Bea Cukai Madura senantiasa untuk ikuti sosial media kita, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Untuk video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Bigas dari Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.